Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 331. Sebuah chapter yang benar-benar mengejutkan fans Black Clover. Karena Babang Yuki memberikan sebuah plot twist yang benar-benar terasa solid dan mantap. Karena sejak awal seri, Babang Yuki sendiri sebenarnya sudah dengan sengaja memberikan banyak petunjuk tentang plot twist ini. Bahkan petunjuk tentang hal ini beberapa kali disematkan dalam opening anime Black Clover. Dan seperti biasa, kami ingin minta maaf jika terdapat mistranslate atau misleading dalam video ini. Karena informasi dalam video ini hanya bersumber dari bocoran gambar dan terjemahan kasar. Lalu bagi yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 331 yang sudah kami bagi berdasar bocoran gambar yang sudah beredar. Bocoran gambar pertama, cerita dibuka dengan sebuah panel Nahato yang sedang berbicara pada Yuno. Dan di sini Nahato berkata, ada seseorang yang harus kau temui. Perlu diketahui, adegan ini terjadi sebelum chapter 331. Panel selanjutnya dengan ditemani oleh Nahato, Yuno kemudian menemui ibunya. Dan hal ini dibuktikan dengan perkataan Nahato yang berbunyi, Ratu Kerajaan Spade saat ini Ciel Greenberial ibumu. Nah, sebelum masuk pada gambar selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa pada gambar pertama, Babang Yuki menuliskan bahwa subjudul untuk chapter ini berbunyi, dan waktu mulai bergerak. Nah, dengan subjudul ini, Babang Yuki seolah mengisyaratkan bahwa waktu sudah terhenti, atau paling tidak sempat terhenti pada chapter-chapter sebelumnya. Mungkinkah ini bisa menjadi salah satu petunjuk tentang aktifnya sihir waktu dalam pertempuran di Kerajaan Spade? Menarik. Selanjutnya, gambar kedua dan ketiga. Singkatnya, dalam dua gambar ini terjadi percakapan singkat antara Yuno, Ciel, dan beberapa pasukan perlawanan Kerajaan Spade. Dan berikut ini adalah beberapa poin dari percakapan mereka. Poin pertama, Ciel menjelaskan bahwa dia sangat bahagia karena Yuno dalam kondisi yang baik dan tumbuh menjadi orang baik. Poin kedua, anggota pasukan perlawanan Kerajaan Spade dan Ciel meminta agar Yuno bisa tetap berada di Kerajaan Spade karena Yuno dibutuhkan di kerajaan tersebut. Dan Ciel ingin menjelaskan banyak hal kepada Yuno. Poin ketiga, Yuno menjelaskan bahwa sebelum dia dapat mengabulkan permintaan Ciel dan para pasukan perlawanan, dia merasa bahwa dia memiliki kewajiban yang harus dia penuhi terlebih dahulu. Dan kewajiban tersebut adalah melindungi keluarga dan teman terdekat di Kerajaan Clover, serta memenuhi sebuah janji dengan rivalnya. Nah, dari penjelasan Yuno ini, maka tidak menutup kemungkinan kalau di akhir seri, Yuno akan kembali ke Spade Kingdom sebagai pangeran kerajaan. Kemudian gambar keempat dan kelima, Asta diperlihatkan sedang duduk di atas jam gadang Kerajaan Spade bersama dengan Libe yang digambarkan duduk di pundak Asta. Dan berikut ini adalah beberapa poin dari percakapan singkat antara Asta dan juga Libe. Poin pertama, Asta berterima kasih kepada Libe karena berkat ingatan Libe, Asta bisa melihat ibunya. Dan Asta juga menambahkan, walaupun dia tidak suka ditinggalkan, tapi mengetahui kalau ibunya sangat sayang kepadanya sudah membuatnya merasa sangat bahagia. Poin kedua, Libe menjelaskan bahwa orang yang seharusnya berterima kasih bukanlah Asta, melainkan dirinya. Karena berkat Asta lah Libe bisa membalaskan kematian ibunya. Selain itu, Libe juga menambahkan bahwa saat ini adalah gilirannya untuk membantu Asta mewujudkan impian yang dia miliki. Gambar ke-6 hanya memperlihatkan sebuah adegan ketika Asta dan Yuno mengatakan kalau mereka berdua ingin menjadi seorang kaisar sihir. Gambar ke-7, Asta yang sebelumnya terlihat duduk dengan santai, kini diperlihatkan berdiri sambil menegaskan bahwa dia akan membuktikan kepada warga Clover bahwa Libe adalah karakter yang baik. Tidak lupa, Asta juga menjelaskan bahwa dia membenci pengguna sihir timbangan yang merupakan salah satu anggota parlemen sihir.
Ya, bisa dipastikan bahwa penyihir yang dimaksud oleh Asta adalah Damnatio. Sedikit tambahan, Asta masih berada di atas jam gadang kerajaan Spade. Panel selanjutnya, Babang Yuki hanya memperlihatkan sebuah jam dengan jarum yang terlihat sedikit aneh. Sayangnya belum ada kejelasan mengapa jarum yang digambarkan di sini bisa terlihat sedikit aneh. Mungkinkah sudah terpengaruh oleh sihir waktu? Menarik untuk kita nantikan. Panel selanjutnya, latar cerita berpindah ke Clover Kingdom dan Damnatio diperlihatkan sedang berjalan di salah satu lorong kerajaan. Gambar ke-8, Damnatio diperlihatkan berjalan dengan wajah suram. Sementara itu, Julius yang baru saja menyelesaikan percakapannya dengan Marx kemudian menjelaskan bahwa dia bersyukur karena pertempuran di kerajaan Spade sudah berakhir. Tapi entah kenapa dia masih merasakan ada sesuatu yang janggal masih terjadi. Gambar ke-9, Julius masih bertanya-tanya tentang keanehan yang dia rasakan. Dan di sini dia mengingat bahwa perasaan aneh tersebut dia rasakan sejak bertarung melawan Majin Spade, atau tepatnya saat dia kehilangan kendali dari sihir waktu yang dia gunakan untuk memajukan waktu di tubuhnya. Panel selanjutnya hanya menjelaskan ketika Damnatio masuk ke dalam ruangan Julius. Gambar ke-10, 11 hingga 12. Dengan ekspresi suram seperti layaknya orang yang baru menemukan sesuatu tapi tidak ingin percaya dengan apa yang dia temukan, Damnatio memulai percakapan serius dengan Julius. Dan berikut ini adalah beberapa poin dari percakapan mereka berdua. Poin pertama, setelah sidang pengadilan sihir, Damnatio melakukan penyelidikan tentang Akumatsuki di kerajaan Clover. Dan dalam penyelidikan ini, dia menemukan banyak dokumen tentang Akumatsuki yang dibuat 20 tahun yang lalu. Sedikit tambahan, belum ada kejelasan sidang pengadilan siapakah yang dimaksud di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau sidang pengadilan yang dimaksud di sini adalah sidang pengadilan Asta. Poin kedua, berdasar dari dokumen yang Damnatio temukan, terdapat 3 Supreme Devil yang menjadi penguasa atau pilar dunia iblis. Dan ketiga iblis tersebut adalah Lucifero atau Satan dengan sihir gravitasi. Lalu Beelzebub dengan sihir spasial dan Astaroth dengan sihir waktu. Selain itu, Damnatio juga menjelaskan bahwa Megicula pada awalnya tidak tercatat sebagai iblis 3 pilar dunia bawah. Lalu karena Astaroth menghilang dari dunia iblis, Damnatio sempat beranggapan kalau Megicula adalah iblis yang sudah menggantikan posisi Astaroth. Poin ketiga, dalam percakapan ini, Damnatio digambarkan sudah menyadari kalau Julius memiliki suatu hubungan dengan Astaroth. Karena itulah di dalam hatinya dia selalu mengulang kalimat yang serupa. Sebuah kalimat yang mengisyaratkan kalau Damnatio tidak ingin percaya dengan apa yang dia temukan sendiri dan selalu berharap agar Julius bukanlah orang yang terlibat dengan Astaroth. Poin keempat, setelah mendengar bahwa Astaroth yang merupakan Supreme Devil dengan sihir waktu menghilang dari dunia iblis, dan secara kebetulan hanya ada satu pengguna sihir waktu di dunia manusia, Julius kemudian mengingat tentang apa yang sudah dia lalui selama ini. Hingga pada akhirnya Julius menyadari bahwa dia adalah penyihir yang memiliki hubungan dengan Astaroth. Lalu setelah menyadari hal ini, Julius langsung meminta Damnatio untuk menahannya. Tapi sayangnya, sesaat sebelum Damnatio mengaktifkan sihir miliknya, secara mengejutkan terdapat semacam sihir yang aktif di tubuh Julius. Tapi perlu diketahui bahwa sama sekali belum ada kejelasan apakah sihir ini merupakan sihir yang sudah ditanam sebelumnya atau sebuah sihir baru. Gambar ke-13, selain tubuh Julius, Grimoire miliknya pun digambarkan ikut terkena efek dari sihir yang aktif secara tiba-tiba tersebut. Lalu di panel selanjutnya, dengan tubuh yang mulai berubah menjadi tubuh orang dewasa, Julius menempelkan jari telunjuknya ke dahi Damnatio sambil berkata, "Apakah itu yang ingin kau dengar?" Dan pada panel selanjutnya, Grimoire tanpa sampul milik Julius digambarkan mulai memiliki sampul atau cover.
Gambar ke-14, Grimoire yang sebelumnya tidak memiliki sampul kini terlihat tertutup dengan 2 sampul. Dan uniknya, sampul atau cover dari Grimoire ini memiliki logo yang baru pertama kali muncul di seri Black Clover, di mana logo yang ada di cover Grimoire ini adalah 2 speed yang menghadap ke atas dan ke bawah. Lalu bila kita cermati, logo ini seolah merupakan gabungan dari logo 4 kerajaan besar di seri Black Clover, seperti Speed, Diamond, Heart, dan juga Clover. Lalu panel selanjutnya, di saat Damnatio terkapar di lantai, iblis lantai kedua diperlihatkan memasuki ruangan lewat jendela. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa tidak ada satupun penyihir yang mengetahui kedatangan iblis lantai kedua? Mungkinkah iblis lantai kedua dapat menyamarkan hawa keberadaan dan kekuatan sihir yang dia miliki? Lalu jika ada yang bertanya tentang nasib Damnatio, maka kami akan menjawab kalau Damnatio masih hidup, setidaknya untuk saat ini, karena Grimoire Damnatio diperlihatkan masih utuh. Panel selanjutnya, sambil memegang jantung Lucifero, iblis lantai kedua berkata, "Ternyata benar-benar seperti yang kamu katakan, Lucius Socrates." Nah, dari perkataan iblis lantai kedua ini, kita bisa mendapatkan 2 hal menarik. Pertama, orang yang saat ini memegang kendali tubuh Julius adalah Lucius Socrates. Dan sepertinya dia adalah anak tertua Socrates yang selama ini sudah membuat fans Black Clover bertanya-tanya. Hal menarik kedua, Lucius Socrates adalah orang yang sudah merencanakan semua kekacauan akibat Dark Triad, dan tidak menutup kemungkinan kalau dia dan Astaroth lah yang sudah membuat keanehan atau kejanggalan pada waktu di Kerajaan Speed, yang ditunjukkan lewat jam gadang di Kerajaan Speed. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau perekrutan Yami dan William sebagai kesatria sihir termasuk sebagai rencana Lucius. Gambar terakhir hanya memperlihatkan wajah Lucius Socrates yang tersenyum sambil berkata, "Aku sudah dipenuhi dengan waktu." Ya, kamu tahulah. Sedikit tambahan, sihir waktu adalah atribut sihir milik Astaroth. Lalu sihir seperti apakah yang dimiliki oleh Lucius Socrates? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.